Om Swastiastu. Kami kelompok 7 dari kelas 9J SMP Negeri 1 Denpasar dengan guru pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Di video ini saya akan membahas poin 37 tentang Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Putu Kikandra Wilaksini, absen 39 sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Firnanda Santi Kalidela, absen 9 sebagai wakil ketua kelompok. Yang ketiga, Cokorda Alit Dharmayuda, absen 7 sebagai anggota 1. Dan yang terakhir yaitu Pandey Putu Abirama Dewantara, absen 35 sebagai anggota 2. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu pasar bebas? Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Dapat dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa atau Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Masyarakat Uni Eropa, European Economic Community, atau Uni Eropa, European Union. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Uni Eropa didirikan pada tanggal 1 November 1993 di Maastricht, Belanda. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa pada tahun 1992. Lembaga organ penting di dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Pada tanggal 12 Oktober 2012, Uni Eropa ditetapkan sebagai penerima penghargaan Perdamaian Nobel tahun 2012. Latar belakang berdirinya Uni Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Keberhasilan mempersatukannya kembali bergantung pada Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Prancis berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa yang lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Ditandatanganilah perjanjian pendirian ACSC atau European Coal and Steel Community oleh Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara tersebut disebut The Six States. Keberhasilan ACSC mendorong negara-negara The Six States membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henri Spaak, Menlu Belgia sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Melalui perjanjian Maastricht, ke-12 negara anggota masyarakat Eropa dipersatukan ke dalam mekanisme kesatuan Eropa dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 setelah diratifikasikan oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau European Union. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan MEE harus mengalami beberapa kali amandemen. Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah Eropa Timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Cyprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu disebabkan Turki belum melaksanakan perubahan. Adapun kebijakan utama dan eksternal. Kebijakan utama yaitu pengambilan keputusan yang otonom. Negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu, seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol bantuan negara, dan liberalisasi.
Harmonisasi. Hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif Uni Eropa yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa. Akibat dari hal ini adalah hukum Uni Eropa semakin terasa hadir dalam sistem negara anggota. Koperasi. Negara-negara anggota yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka. Kedua, kebijakan eksternal. Suatu tarif eksternal bersama bea cukai dan posisi yang sama dalam perundingan-perundingan perdagangan internasional. Pendanaan untuk program-program di negara-negara calon anggota dan negara-negara Eropa Timur lainnya, serta bantuan ke banyak negara berkembang melalui program PAIR dan TESIS-nya. Pembentukan sebuah pasar tunggal masyarakat energi Eropa melalui Perjanjian Komunitas Energi Eropa Tenggara. Tujuan MEE. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang terakhir, meluaskan hubungan dengan negara-negara lain anggota MEE. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan ini adalah Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Uni Eropa didirikan pada tanggal 1 November 1993 di Maastricht, Belanda. MEE bertujuan untuk mengintegrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, dan meluaskan hubungan dengan negara-negara lain anggota MEE. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan diri agar terhindar dari COVID-19. Berikut akan saya berikan tips mencegah COVID-19. Yang pertama, rajin berolahraga. Kedua, selalu mencuci tangan di saat selesai maupun memulai kegiatan. Ketiga, selalu memakai masker ketika bepergian dan dalam keramaian. Dan yang terakhir, selalu menjaga jarak dengan siapapun. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Uni Eropa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.